Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada pendengar alumni MTS As-Safiyah 92 yang kami hormati, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkat, rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara kuliah 7 menit. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi dan pada alumni 92 pada umumnya. Rahmat ma'assalam semoga Allah limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan atas akhlak beliaulah kita bisa mengambil suri tauladan. Kemudian kita mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Hadirin pendengar alumni 92 yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara melihat kekuasaan Allah, baik melalui mata dohir atau mata kepala, atau menggunakan mata batin atau mata hati, untuk membuktikan kekuasaan Allah. Allah memberikan nur ilahi atau nurullah. Dengan nurullah itu maka ini merupakan cikal bakal terciptanya Nur Muhammad. Nah, ini terbukti dengan terciptanya seluruh makhluk Allah, sehingga dalam hadis qudsi dijelaskan, laulaka Muhammad la khalaqu aflak. Seandainya tidak ada Nur Muhammad, pasti tidak ada dunia alam seisinya. Jadi adanya alam dunia ini lantaran Nur Muhammad. Nah, ini terbukti di saat di saat keringat yang keluar dari wajahnya, maka terciptalah arsy, kursi dan lauh mahfud, matahari, bulan dan bintang-bintang, dan semua yang ada di atas langit. Dan keringat yang keluar dari hidungnya, maka terciptalah para malaikat. Sedang yang keluar dari dadanya, maka terciptalah para nabi, para ulama, dan beberapa orang-orang yang mati syahid. Keringat yang keluar dari gigirnya, maka terciptalah Baitul Ma'mur, Ka'bah, dan Baitul Muqaddas, dan tempat-tempat masjid yang ada di dunia. Apabila yang saya terangkan yang keluar dari alis, kaki, dan seluruh anggota tubuh, niscaya waktu ini tidak memadai. Karena apa? Karena saking banyaknya keterangan yang perlu dijelaskan. Akan tapi di sini kami akan menjelaskan hanya sebagai garis besarnya saja. Nah, ini
dikutip dalam kitab Taqoiqul Akbar. Nah, bagi ahli tauhid, dengan adanya ini maka kita pada umumnya, bagi kita dan pada umumnya dengan akalnya mempunyai peran yang penting. Karena dibantu oleh sinar matahari, kita dengan mata kepala, mata dohir diperlihatkan kekuasaan Allah. Dengan bertebaran matahari, dengan bertebarannya bintang-bintang, matahari, bulan yang menghiasi langit, menambah keimanan kita kepada Sang Khalik sebagai perwujudan adanya Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kekuasaan Allah yang melalui mata hati atau mata batin. Ini dikutip dalam kitab Al-Hikam, dijelaskan bahwa su'aul basiroti yushiduka qurrayata minka wa ainul basiroti yushiduka alamaka liwujudihi wa haqqul basiroti yushiduka wujudaka la adamaka wala wujudaka. Su'ul basiroh menjadi saksi bagimu yang engkau datang mendekati Allah dan Allah dekat dengan engkau. Ainul basiroh menunjukkan ketiadaan engkau. Karena adanya Allah, hakul basiroh menampakkan padamu adanya Allah atau wujud, bukan pada ketiadaanmu dan bukan pula pada adanya darimu. Nah, keterangannya bahwa sinar yang bercahaya adalah sinar hati. Dan cahaya akal yang menunjukkan kepada iman. Sedangkan ainul basiroh adalah cahaya ilmu, nurul ilmu. Dan hakul basiroh menyaksikan adanya Allah dengan mata hati yang terang benderang. Itu adalah cahaya akal. Diri mereka menjadi saksi atas akal mereka. Dan juga menyaksikan adanya Allah dengan mata akal dan mata hati. Tuhan sangat dekat dengan mereka yang bermakrifat kepadanya. Mengenal akan Allah adalah dengan ilmu. Dengan mengenal Tuhan seperti ini, mereka pun akan mengenal diri mereka. Para ulama ahli sufi mengungkapkan, man arofa nafsuhu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal Tuhannya. Ulama memberikan sinar kepada alam sekitarnya dengan ilmu. Hamba menjadi saksi atas Tuhannya, bukan pada wujudnya penyaksian. Itu adalah pada cahaya kebenaran. Tidak ada penyaksian selain seorang hamba kecuali padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini menunjukkan pengertian yang dimaksud Allah itu ada dan wujudnya Allah tiada satu pun sama dengannya. Adanya Allah sekarang sama dengan wujudnya semula. Mengenal Allah melalui sinar mata rohani dan mata hati, itulah makom pertama yang arif, yang bermakrifat, mengenal Allah dan mendekati Allah dengan mata hati. Harus dengan ilmu untuk meyakinkan wujudnya seperti disebut dalam ilmu aqaid, mengenal Allah melalui ainil basiroh, keyakinan mata, menunjukkan kemampuan ilmu. Setelah meningkat ke makom penyaksian yang hak
tentang wujudnya Allah. Dan seluruh ciptaannya ainul yakin. Mengenal Allah melalui hakul basirah. Artinya dengan ilmu yang mampu mengantarkan orang arifin mendekati wujud yang benar tentang Allah. Sehingga ia mencapai makom lanjutan, yakni meyakini melalui ilmu penglihatan akal, basiroh penglihatan hati sanubari, dan keyakinan iman yang meliputi seluruh pemahaman makrifat dalam wujudnya Allah dikenal seperti Nabi Muhammad SAW, wa'budullaha ka'annaka tarohu fa in takun tarohu wa innalahu yaroka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau mampu melihatnya, sesungguhnya Dia Allah telah melihatmu. Inilah wujud makrifat yang sebenar-benarnya menurut tuntunan Rasulullah, dan inilah yang dimaksudkan dengan ihsan. Dengan kedua bukti ini yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah melalui dua bukti, bisa dilakukan dengan melalui mata dohir, bisa dilakukan melalui mata hati atau mata batin. Untuk lebih lanjutnya, kami akan menjelaskan tentang proses-proses yang dilakukan bagi seorang hamba untuk mengenal, mengetahui kekuasaan Allah yang melalui mata hati atau mata hati. Tentunya juga melalui proses. Untuk itu, apabila saya terangkan tentang proses-proses penglihatan melalui mata batin, niscaya tidak cukup. Oleh karenanya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang proses-proses penglihatan melalui mata hati atau mata batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.